Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Ikhwatal iman, para hadirin, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Masjid Al-Furqan, Manukan, Surabaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat langkah kaki kita menuju masjid ini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Kita lanjutkan kajian kitab Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah rahmatan wasi'atan. Dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tema hukmu sabbis sahabah, hukum mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, jika masih ada waktu, kita teruskan huququ zaujatin nabi, hak-hak istri Rasulullah. Tapi yang pertama adalah hukum mencela para sahabat Nabi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jangan kalian mencela para sahabatku. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas tidak akan mampu mengalahkan, tidak akan mampu menyampai infaknya para sahabat satu mud atau setengah mud sedekahnya sahabat. Jadi kalau kita bersedekah emas sebesar gunung Uhud, pahalanya itu tidak akan mampu menandingi satu mud atau setengah mud sedekah para sahabat. Sedekah gandum, sedekah kurma, meskipun setengah mud dari para sahabat, bisa. Makanya kita dilarang mencela sahabat. Kita melakukan amal baik, otomatis sahabat dapat pahala. Karena semua periwayatan hadis, semua tata cara ibadah diriwayatkan dari Rasulullah melalui para sahabat. Makanya masalah sahabat ini dicantumkan oleh para ulama-ulama akidah dalam bab akidah. Ada bab huququs sahabah, bab hak-hak sahabat, seperti pertemuan lalu kita sudah jelaskan. Sekarang hukum mencela sahabat.
Disebutkan juga keutamaan para sahabat. Kenapa kok diletakkan di bab akidah? Karena mencintai sahabat itu bagian dari akidah. Makanya kalau kita lihat kitab Lum'atul I'tiqad, dicantumkan sahabat di dalamnya. Kita lihat akidah atau hawiyah, di dalamnya ada bab tentang sahabat. Kalau kita melihat kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad, di situ disebutkan apa? Sahabat. Jadi pembahasan seputar sahabat itu adalah pembahasan tentang akidah. Karena manhaj mereka itu mengharuskan kita mengikutinya. Dan itu sudah sering saya sampaikan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah sediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Jadi syarat orang itu diridai Allah, syarat orang itu masuk surga yang ada sungai yang mengalir dan kekal di dalamnya. Syaratnya tuh menurut surat At-Taubah ayat 100, syaratnya kita harus menjadi salah satu dari 3 golongan tadi. Muhajirin, wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, berarti 3. Itu baru diridhai Allah, dapat surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal. Syaratnya atau golongan yang masuk surga itu menurut At-Taubah ayat 100 yaitu orang yang terdahulu yang masuk Islam dari muhajirin 1, 2 ansar. Terus walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kita nggak mungkin sudah jadi muhajirin. Kita nggak mungkin jadi apa? Ansar. Yang kita berlomba-lomba untuk bisa masuk surat At-Taubah tinggal 1 jatah doang. Kita ini mau menjadikan diri kita masuk surat At-Taubah ayat berapa? 100 yang dikatakan Allah ridha kepada kita, dikatakan kita dapat surga, sungai mengalir, kekal. Syaratnya harus bisa menjadi salah satu di antara 3 golongan. Muhajirin tidak mungkin, ansor tidak mungkin. Cuma satu saja yang harus kita berupaya menjadi golongan itu, yaitu walladzina tabauhum, orang-orang yang mengikuti para sahabat. Inilah manhaj salaf, mengikuti para sahabat. Untuk itulah kita mengkaji pembahasan ini dalam rangka supaya mengikuti sahabat. Lah, kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, ma hukmu sabbis sahabat, as-sahabat. Apa hukumnya? Ma hukmu sabbis sahabat. Apa hukumnya mencela sahabat? Al-Imam Al-Utsaimin, pensyarah kitab Lum'atul I'tiqad, menjelaskan mencela sahabat itu ada 3 macam dan konsekuensinya pun berbeda-beda. Menurut siapa? Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah. Ada di kitab antum? Ada ya? Ada. Yang pertama, an yasubbahum bima yaktadi kufru aktsarihim aw anna amatum fasaqu, yaitu mencela sahabat dengan sesuatu yang menyebabkan atau dengan sesuatu yang melazimkan dari celaan itu sahabat kafir atau sahabat kebanyakan fasik. Mencela sahabat yang mana dengan celaan itu sahabat menjadi kafir atau menjadi apa? Fasik. Maka kategori yang pertama ini menyebabkan pelakunya kafir. Saya ulangi ya, kategori yang pertama adalah mencela sahabat Nabi dengan sesuatu yang celaan itu menjadikan sahabat itu apa? Kafir. Atau menjadikan sahabat itu dianggap fasik. Maka pencelaan seperti ini menyebabkan pelakunya kafir. Bisa dipahami? Bisa dipahami?
Misalnya mencela sahabat. Sungguhnya sahabat dahulu itu adalah orang-orang yang menghinakan Al-Quran. Berarti mencela sahabat dengan sesuatu yang jika sahabat benar-benar melakukan itu, sahabat kafir. Maka kalau sampai terjadi celaan seperti itu, maka tidak ragu lagi yang mencela kafir. Bisa dipahami tidak? Misalnya menuduh bahwa dulu Umar bin Khattab itu melakukan ini, melakukan itu. Yang mana dengan ini dan itu tadi menyebabkan Umar apa? Kafir atau fasik. Maka celaan yang seperti ini menjadikan si pencelanya murtad. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang apa? Syiah. Mereka menuduh Abu Bakar, menuduh Umar dengan sesuatu yang jika itu benar-benar dilakukan oleh mereka, mesti sahabat itu apa? Maka kategori yang pertama ini jika diucapkan seorang, maka menyebabkan dia murtad. Ya, kenapa? Li'annau takdzibun lillah, karena yang demikian itu pendustaan terhadap Allah. Allah saja berkata di dalam surat At-Taubah ayat 100, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Kemudian mereka membuat kedustaan bahwa para sahabat melakukan hal ini, hal itu yang menyebabkan dengan itu mereka kafir. Maka celaan yang mereka alamatkan ke sahabat ini menyebabkan para pelaku celaan itu murtad dari Islam. Kenapa? Karena Allah turunkan ayat dari langit untuk memuji sahabat. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Apakah mungkin orang yang diridhoi Allah kemudian murtad kafir? Tak mungkin toh. Terus kok ada orang menuduh sahabat kafir? Berarti yang menuduh sahabat kafir dialah yang kafir. Karena Allah sudah menurunkan ayat dari langit. Di antaranya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia terbaik yang pernah Allah keluarkan untuk umat manusia ini. Itu statementnya Allah. Terus ada orang Syiah menuduh para sahabatnya Muhammad itu adalah orang-orang yang murtad atau kafir, maka tidak diragukan lagi yang mencela ini dialah yang murtad. Karena melazimkan celaan itu, dia mendustakan ayatnya Allah yang membela siapa? Sahabat. Jelas? Alhamdulillah. Li'annau takdzibun lillahi wa rasulihi, karena celaan yang nomor pertama ini adalah pendustaan tentang ayat Allah. Banyak ayat Al-Quran memuji para sahabat. Wa takdzibun li rasulihi, dan juga termasuk pendustaan terhadap Rasulullah. Rasulullah berkata, bagaimana perkataan Nabi? La tasubbu ashabi, jangan mencela sahabatku, seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, gak bisa mengalahkan satu mud atau setengah mudnya sahabat. Berarti kalau mereka mencela sahabat Nabi, otomatis mereka mengkafiri hadis ini. Otomatis mengkafiri ayat At-Taubah ayat berapa? 100. Dan Rasulullah juga mengatakan dengan lafaz yang jelas, khairun nasi apa? Qarni, sebaik-baik manusia adalah sezaman sama aku, generasiku. Siapa maksudnya? Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasinya tabi'in, Hasan al-Basri, Sa'id al-Musayyib, Ikrimah, Mujahid, dan seterusnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'un, seperti Malik bin Anas dan seterusnya. Itu yang pertama ya. Yang nomor dua, kategori yang kedua, an yasubbahum bil la'n wa taqbih. Yang nomor dua ini mencela sahabat tetapi enggak mengkafirkan, tetapi melaknat sahabat. Beda enggak yang pertama? Kalau yang pertama mengkafirkan sahabat atau menganggap sahabat fasik, ini enggak diragukan lagi, sepakat para ulama yang menuduhnya kafir. Adapun kategori yang kedua, menuduh sahabat atau bukan menuduh sahabat, melaknat apa? Sahabat dan menjelek-jelekkan sahabat. Wa fi kufrihi qaulani. Dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengkafirkan si pencelanya dan ada yang mengatakan tidak kafir. Ini kalau kategori yang kedua, yaitu melaknat dan apa? Menjelek-jelekkan sahabat, tapi enggak mengkafirkan. Nah, yang nomor dua ini khilaf para ulama. Ada yang kafir juga, ada yang enggak kafir. Paham sampai sini? Lah, bi an yajibu wa 'alal qawli bi annahu la yukfar.
Bagi yang berpendapat itu tidak kafir, mencela sahabat, melaknat sahabat, menjelek-jelekkan sahabat, kan ada dua pendapat tadi. Yang satu mengatakan apa? Kafir, yang satu apa? Tidak kafir. Bagi yang mengatakan kafir, jelas disuruh tobat. Kalau nggak tobat, penggal kepalanya, nggak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak boleh diwarisi hartanya, tidak boleh diziarahi, tidak boleh didoakan mayitnya, tidak boleh diwarisi hartanya, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Paham? Tapi bagi yang berpendapat dia ini tidak kafir, apa yang dilakukan? Hukumannya yajibu an yujlad, wajib dicambuk, wa yuhbas, dan di penjara hatta yamut, sampai mati. Meskipun dia tidak apa? Mengkafirkan. Jelas sampai sini? Nomor 3. Tetapi yang nomor 2 itu saya lebih cenderung ke pendapat yang pertama. Yaitu apa? Kafir. Karena apa? Bagaimana kau melaknat sahabat Nabi? Wong Allah saja dengan tegas ayatnya mengatakan apa? Radhiyallahu anhum. Pelaknatanmu terhadap sahabat itu menunjukkan kamu mengkafiri ayat ini. Jangankan mengkafiri ayat, mengkafiri satu huruf Al-Quran lo bisa murtad. Paham maksudnya ini? Sedangkan ayat-ayat tentang pujian terhadap sahabat ini sangat apa? Banyak. Ya. Yang nomor 3, an yasubbahum bima la yukdah fi dinihim. Mencela para sahabat tetapi tidak sampai mencela agamanya, tapi mencela pribadinya. Seperti menuduh Kaljubni, sesungguhnya fulan sahabat Nabi itu pengecut dulu. Wal bukhl, sungguhnya sahabat Nabi fulan itu dulunya orangnya bakhil. Bukan agamanya, bukan sebagai sahabat Nabi secara global, tapi secara apa? Pribadi. Sungguhnya fulan dulu bakhil, sahabat Nabi. Sungguhnya fulan dulu sahabat Nabi, orangnya pengecut, kalau perang penakut. Ini celaan enggak ini? Tapi bukan dari sisi apa? Agama, tapi dari sisi apa? Pribadi. Bagaimana ini yang kayak gini nih? Ya, perhatikan. Fala yukfar. Menurut Syekh Utsaimin tidak dikafirkan. Walakin yu'azzar, tetapi ditakzir. Bima yarda'uhu andalika. Ya. Ditakzir sampai membuat dia jerah dan tidak mengulangi lagi. Apa sih takzir itu? Takzir itu hukuman yang, jadi di dalam Islam itu ada had, ada takzir. Had itu adalah hukum Islam yang jelas ada di dalam Al-Quran, ada dalam hadis jelas. Seperti orang mencuri potong tangan, orang minuman keras dicambuk 40 kali, seorang berzina dirajam 100 kali kalau belum nikah. Kalau sudah nikah atau sudah pernah nikah maka dirajam sampai mati. Itu namanya had. Jelas ada ukurannya, ada aturannya. Tetapi ada hukum-hukum Islam itu yang tidak ada seperti itu, maka namanya takzir. Apa takzir itu? Hukuman yang dikembalikan kepada hakim muslim, pemerintahan muslim di negeri itu. Paham nggak maksud saya? Jadi misalnya nih, zamannya Rasulullah tidak ada, ya, orang melakukan suatu perbuatan, misal narkoba belum ada zaman dulu. Sudah ada apa belum narkoba? Di kitab-kitab hudud yang dibahaskan minuman keras gitu kan, nggak bahas narkoba karena narkoba nggak ada, zaman dulu nggak ada. Terus sekarang ada, sedangkan di kitab Al-Quran nggak ada tentang khusus narkoba, tentang apa namanya, di hadis juga nggak ada. Maka hukumnya takzir misalnya, ya, maka takzir dikembalikan ke pemerintah setempat kaum muslimin. Pak, kalau kepala negara atau yang bersangkutan mempunyai hukuman mengeluarkan keputusan harus dihukum mati, boleh apa enggak? Narkoba kan ada yang mengkiaskan dengan minuman keras, betul ya? Tapi kalau minuman keras nggak bisa dihukum mati, cuma dicambuk berapa?
40. Tapi narkoba kan lebih bahaya. Kalau disamakan sama apa tadi? Miras, berarti ya pelaku narkoba atau orang yang minum narkoba cuma dipukul berapa? Terlalu apa? Ingat, padahal bahaya ini. Akhirnya ditakzir. Apa artinya takzir itu? Hukuman yang tidak terukur dengan apa? Syariat. Maksudnya tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Sunnah. Ukurannya berapa, jenisnya berapa, bagaimana pelaksanaannya nggak diterangkan. Maka seperti namanya takzir. Takzir itu artinya dikembalikan ke apa? Pemerintah kaum muslimin. Jika harus bunuh. Jika cambuk dicambuk. Jika dipenjara sesuai dengan kadar tingkatan dosa tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, itu namanya takzir. Lah, orang yang mencela sahabat Nabi tapi tidak mencela dari sisi agama, tapi yang dicela adalah sisi apa? Pribadinya, menurut Al-Imam Al-Utsaimin ini enggak kafir. Cuma yu'azzar diapakan? Ditakzir. Apa takzirnya? Tergantung menurut hakim muslim diapakan orang ini yang sekiranya apa? Dia berhenti dari kelakuannya itu. Gitu maksudnya. Bisa dipahami ya? Baik. Ini disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya As-Saribul Maslul. Dinukilkan dari Imam Ahmad perkataan beliau, la yajuzu li ahadin an yadhkur syai'an min masawihim. Tidak boleh bagi seseorang menyebutkan sedikit pun dari kejelekannya sahabat. Wala yat'an, tidak boleh mencela sahabat. Ya, ala ahadin minhum bi'aibin, baik menampakkan aibnya, au naksin, menampakkan apa? Kekurangannya. Faman fa'ala dzalik, barang siapa melakukan itu, utiba, ditakdib, ditakzir. Fa in taba, kalau dia tobat alhamdulillah. Kalau enggak, maka dicambuk, maka dia dipukul sampai dia mati. Atau dia di penjara sampai mati, atau sampai kalau dia tobat maka dilepas. Tahu kategorinya sudah? Jadi saya ulangi ya, bagaimana hukum mencela sahabat Nabi? Mencela sahabat Nabi ada 3 kategori. Yang pertama mencela, yang mana dengan celaan itu menuduh para sahabat apa? Kafir atau fasik. Ini sepakat para ulama, hukumnya apa orang kayak ini? Kafir, sepakat. Terus bagaimana hukumnya di dunia? Dipegang tangannya, suruh tobat. Tobat, alhamdulillah. Gak tobat, penggal kepalanya. Ya, penggal kepalanya, setelah itu gak disolati, gak dikubur di kuburan kaum muslimin. Kalau punya harta gak boleh diwarisi oleh keluarganya, karena hukumnya murtad. Ya. Yang kedua, mencela sahabat Nabi tapi gak mengkafirkan. Tapi apa tadi? Melaknat. Laknatullah alaika ya Abu Bakar. Semoga Allah melaknatmu wahai Abu Bakar. Ini berat loh ini. Tetapi lebih ringan daripada yang apa? Pertama, ini khilaf para ulama. Yang pertama berpendapat apa? Sama dengan yang awal, kafir. Kalau bagi yang berpendapat kafir, bagaimana hukumannya? Suruh tobat. Kalau nggak tobat, dibunuh. Seperti yang awal tadi. Tapi yang kedua berpendapat bahwa kalau melaknat sahabat nggak sampai apa? Mengkafirkan. Pendapat yang nomor 2 adalah apa tadi? Tidak kafir. Tetapi orang yang seperti ini suruh tobat. Kalau enggak maka disuruh apa tadi? Dicambuk terus di penjara sampai mati. Tetapi saya pribadi lebih cenderung ke ulama yang kategori nomor 2 ini, cenderung ke pendapat yang keberapa? Pertama. Karena Allah sendiri mengatakan apa? Radhiyallahu anhum. Loh kok mereka diganti radhiyo diganti laknat? Padahal kan radhiya sama laknat ini kan 2 kalimat yang apa? Bertentangan. Artinya kalau kamu melaknat sahabat, kamu ngilangkan ayat ini. Tadi ayat Allah turunkan dari langit. Ayat itu mutawatir, enggak ada ayat dhaif itu enggak ada. Mutawatir enggak berlaku sampai hari kiamat ini. Ayat surat apa tadi? At-Taubah 100 ini. Ya. Maka enggak bisa. Ya, saya lebih cenderung ke pendapat yang pertama. Lah, yang ketiga kategorinya adalah mencela sahabat tapi dari sisi apa? Pribadi, bukan agama, pengecut. Terus apa tadi? Bakhil. Maka dalam hal ini menurut Al-Imam Al-Utsaimin, dinukil dari siapa tadi? Al-Imam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ahmad, ini tidak kafir.
Tapi diapakan? Ditakzir, dikembalikan ke pemerintahan Islam. Diapakan enaknya orang ini? Bisa jadi yang paling bermanfaat bagi dia dihukum cambuk. Dan takzir itu Pak, perhatikan. Takzir itu bisa sampai hukuman mati loh. Tetapi statusnya masih Jadi takzir jangan disepelekan. Takzir pun bisa sampai apa? Mati, tergantung keputusan yang diambil oleh hakim. Jika memang misalnya nih bandar narkoba besar yang membuat bangsa ini hancur, ketangkep, mau dibawa kemana narkoba? Dibawa ke minuman keras karena menghilangkan apa? Akal. Kalau dibawa ke minuman keras, maka hukumannya berapa? Cambuk misalnya. Maka di sini sebagian ulama mengatakan hukumannya bukan had, tapi apakah tadi? Takzir. Takzir itu tergantung sesuai dengan kemaslahatan. Kalau hukum bunuh. Seperti korupsi. Kalau itu dikiaskan ke mencuri, ya potong tangan. Ya, tapi yang berpendapat bahwa korupsi ini bukan apa? Bukan mencuri, tapi hulul, maka takzir. Nah, takzir berarti gak mesti potong tangan, gak mesti penjara, tergantung apa? Menurut hakim yang paling tepat apa? Bisa jadi sampai hukuman apa? Bunuh. Nah, itu ya. Tetapi yang disebutkan tadi 1, 2, 3 ini pelaksanaannya bukan individu. Paham ya? Tapi harus ada payung. Nggak boleh kita melihat ada orang di negeri kita, Indonesia ini misalnya, ada orang ya mencela, kemudian langsung kita datangi, kita bunuh. Kita pribadi sebagai pribadi membunuh dia, nggak boleh. Nanti terjadi apa? Fawdah, kemadharatan yang lebih apa? Itu ya, selesai bab ini. Nah sekarang ada bab baru, yaitu huququ zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak-hak istrinya Rasulullah. Wa minas sunnati at-taradhi an azwajin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sunnah adalah bertarodhi kepada istrinya Nabi. Tarodhi itu artinya ya radhiyallahu anhu. Kita ridho dan kita mendoakan radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu. Ya diartikan gitu ya. Diartikan gitu. Coba diterjemahkan apa? Mendoakan ridho ya kan? Seperti nyebut Aisyah radhiyallahu anha. Ummahatul mukminin, ya, istri-istri Rasulullah yang suci, yang berlepas dari segala keburukan. Afdaluhum Khadijah binti Khuwailid, yang paling utama Khadijah binti Khuwailid. Wa Aisyatu As-Siddiqah binti Siddiq, dan Aisyah As-Siddiqah putri dari As-Siddiq. Siapa Siddiq ini? Allati bara'ahallahu fi kitabihi, yang Allah sucikan namanya di dalam Al-Quran. Karena beliau kan dituduh zina. Sampai Allah turun, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah sikap sama siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Sampai Aisyah pulang ke rumahnya orang tuanya. Semua orang menceritakan, ya, atau bukan semua, banyak orang yang menggosipin Aisyah, dituduh berzina. Aisyah tidak berzina. Tahu ceritanya? Nanti kita ceritakan kalau sudah sampai Aisyah. Ini secara global dulu, ya. Zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Istrinya Nabi di dunia itu istrinya Nabi di akhirat. Faman qadhafaha bima bara'ahallah faqad kafar. Barang siapa menuduh Aisyah berbuat zina, dia murtad kafir, seperti Syiah, Rafidhah, kafir mereka itu. Allah turunkan ayat dari langit mensucikan Aisyah, mereka menuduh Aisyah kafir. Konsekuensi menuduh Aisyah zina, konsekuensi menuduh Aisyah berzina, konsekuensinya adalah dia menghapus ayat tentang kesucian siapa? Hati-hati. Nah, siapa istrinya Nabi itu? Istrinya Nabi itu ada berapa? Berapa?
wanita yang pernah diakad oleh Nabi qabiltu nikahaha itu 13. Betul apa enggak? Wanita yang pernah diakad oleh Nabi, mengerti diakad ya? Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, atau lafaz sejenisnya. Wanita yang sudah diakad Nabi itu jumlahnya 13. Yang 2 diceraikan Nabi sebelum disentuh Nabi. Tinggal berapa? Siapa 2 yang dicerai itu? 2 yang dicerai itu adalah Asma binti Nu'man al-Kandiyah. Ada nggak di kitabnya? Ada ya? Ini dinikahi Nabi, kemudian diceraikan Nabi sebelum dikumpuli Nabi. Para ulama berselisih pendapat nih, ahli tarikh, ahli sejarah, kenapa kok dicerai? Tapi yang sering dinukilkan adalah ini punya penyakit. Punya penyakit apa? Belang. Terus gak disampaikan sebelumnya oleh keluarganya si wanita ini. Maka dipisah oleh Nabi tanpa disentuh Nabi. Maksudnya belum belum dijama oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, Amimah binti Nu'man bin Syarahil al-Juniyah. Ini dicerai Nabi sebelum dikumpuli. Waktu nikah sama wanita yang ini, Aisyah ini cemburu. Ya biasa, wanita-wanita resiko punya istri lebih satu kan gitu. Cemburu. Akhirnya Aisyah ngecandain si siapa? Amimah tadi. Ya ini diriwayatkan seperti itu ya. Wallahu a'lam, tapi di sini dikasih isyarat sama Syekh Utsaimin. Ya intinya kalau Rasulullah Rasulullah itu takjub dengan ucapan seorang yang mengatakan a'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah darimu. Nah, ini kalau ketemu Nabi kamu ngomong kayak gitu. A'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari dirimu. Itu Nabi senang dengan ucapan itu. Diriwayatkan harus kita teliti lagi hadisnya. Apakah hadisnya sahih apa tidak? Tapi diriwayatkan seperti itu. Ya karena manusiawi, ada perasaan cemburu. Masuklah Rasulullah ke wanita ini. Dipraktekkan. Ketika Rasulullah masuk, dia ngomong seperti itu, a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari diri. Memang Nabi syaitan apa? Akhirnya apa? Kata Rasulullah, kau sudah berlindung kepada Allah yang Maha Agung. Dilepas sama Nabi. Ya. Tapi cerita itu gak disebutkan Syekh Utsaimin. Yang disebutkan cuma apa? Ini wanita berkata apa? Aku berlindung kepada Allah darimu. Ada gak di kitab? Ada, tapi cerita secara detail nggak disebutkan. Ya, saya nggak mengatakan hadis ini sahih apa enggak, itu riwayat perlu diteliti ulang. Tapi perkataan a'udzubillahi minka disebutkan sama Syekh Utsaimin di sini. Ya, di kitab sampean yang sama di bawah itu. Ya, karena Rasulullah datang, ini si wanita mengatakan aku berlindung kepada Allah dari dirimu. Berarti kan Rasulullah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang berbahaya kan gitu. Akhirnya dilepas sama Nabi. Jadi berapa totalnya berat tadi? 13. Terus di firaq 2, jadi berapa? 11 ini yang ketika Rasulullah wafat tersisa 9. Berarti ada yang lebih wafat duluan daripada Nabi. Berapa orang? 2. Siapa itu? Ya Khadijah pasti tahu. Khadijah binti Khuwailid. Dan siapa? Zainab. Siapa? Zainab ada 2. Zainab binti Khuzaimah. Tinggal 9. Ya, ketika Rasulullah wafat 9 masih utuh. Karena dari 11 tadi 2 ada yang wafat dulu. Kita baca satu-satu biar kita kenal sama istrinya Nabi. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, ummu auladihi, ibunda dari seluruh putra-putrinya Nabi. Putra-putrinya Nabi ada 7.
Semuanya anaknya Khadijah kecuali satu. Putra-putri Nabi adalah yang laki-laki dulu Qasim. Makanya Rasulullah dipanggil Abul Qasim. Qasim, Ibrahim, Abdullah, terus Ibrahim. Namanya anaknya Nabi adalah Abdullah. Rasulullah menamai nama anaknya dengan nama bapaknya. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Yang perempuan Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus Ruqayyah, Ummu Kulsum, terus Fatimah. Berapa ini? 7. Semuanya putra-putrinya Khadijah kecuali satu. Ibrahim. Ibrahim ini anak dari wanitanya Nabi tapi bukan istri. Ya, Ummul Walad, budak. Namanya siapa? Maria Al-Qibtiyah. Jadi ceritanya pada waktu itu Rasulullah ngirim surat ke Raja Muqawqis. Muqawqis itu raja Mesir beragama Kristen. Masuk Islamlah kamu selamat. Ya, dari Muhammad Rasulullah SAW itu kan. Dibaca sama Raja Muqawqis. Raja Muqawqis ngomong sama utusan kaum muslimin namanya Khatib bin Abi Balta'ah, sahabat Nabi yang bawa surat itu. Dia berkata, saya yakin bahwa Nabi akhir zaman itu akan muncul. Kami imani itu. Tapi selama ini yang kami imani itu Nabi datangnya dari Bani Israel, bukan dari bangsa Arab. Tapi suratnya Nabi dimuliakan. Nabi dikasih hadiah Maria Al-Qibtiyah. Dikasih hadiah lagi perempuan namanya Sirin. Dikasih hadiah lagi Bighal, percampuran keledai sama kuda, nikah. Kuda sama keledai nikah. Punya anak namanya, bukan nikah ya, kawin. Punya anak namanya Baghla atau Bighal. Namanya Duldul. Ya, namanya Duldul. Maria diambil Nabi sebagai wanitanya Nabi. Sirin dikasihkan sahabat. Duldul dipakai Nabi. Dan Duldul ini umurnya panjang. Duldul ini kemana-mana ditunggangi Nabi. Duldul umurnya panjang. Rasulullah wafat, diganti Abu Bakar. Sampai Abu Bakar wafat, Duldul masih itu. Diganti Umar bin Khattab jadi khalifah 10 tahun. Sampai Umar wafat, Duldul masih sehat walafiat. Diganti Utsman bin Affan sampai 12 tahun. Sampai Utsman wafat terbunuh, Duldul masih hidup. Diganti Ali 5 tahun memerintah. Sampai Ali terbunuh wafat, Duldul masih hidup. Diganti Hasan sampai Hasan lengser, Duldul masih hidup. Sampai di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan, Duldul rahimahullah ta'ala. Wah banyak. Nah, salah satunya Maria tadi, punya anak dari Maria namanya siapa tadi? Semuanya anaknya Khadijah. Dan Khadijah ini luar biasa ini wanita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Khadijah, bahkan ketika Khadijah sudah wafat sering disebut-sebut. Rasulullah tuh kalau punya makanan, tolong ini kasihkan sama keluarganya Khadijah, tolong kasihkan ke teman-temannya Khadijah, tolong kasihkan ke adik-adiknya Khadijah. Saking cintanya Nabi, gak pernah dilupakan Nabi. Sampai Aisyah mengatakan, tidak pernah aku cemburu kepada seorang wanita melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Sudah wafat padahal dicemburui sama Khadijah. Sama siapa? Ya Rasulullah, kenapa kau selalu mengingat orang tua itu? Padahal ada aku yang masih gadis, perawan. Kok masih ingat sama perempuan tua itu? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia lebih baik. Sungguhnya dia adalah orang yang beriman kepada aku ketika seluruh manusia di jagat raya kafir kepada aku. Ya, wanita yang mengorbankan jiwanya, raganya untuk perjuanganku ketika semua manusia bakhil terhadap perjuanganku. Dan dari Khadijah aku peroleh anak yang tidak aku peroleh dari kalian semuanya. Meskipun mati selalu diiling-ilingin aku, Khadijah. Ya, luar biasa. Kemudian Khadijah ini dulunya janda, nikah sama Nabi. Semua istrinya Nabi janda. Tapi jangan dibayangkan tuwek-tuwek kafir, enggak, ya. Jangan, karena sekarang alasannya ibu-ibu kalau mau nikah ya janda aja, yang sepuh-sepuh. Loh, istrinya Nabi memang janda, iya, tuwek enggak.
banyak salah paham soalnya. Kalau menyentuh Rasulullah ya, contoh sekalian pilih yang janda-janda seperti itu. Kalau istri menikah sama janda sungguhan nanti ya suamimu ya. Taib. Lah, janda 2 kali. Yang pertama suami beliau Atiq bin Abid. Terus suami yang kedua Abu Halah At-Tamimi. Setelah itu nikah sama Nabi. Jadi ceritanya begini. Boleh saya cerita? Dulu itu orang Arab jahiliyah itu punya banyak pernikahan. Cara menikah jahiliyah itu deh. Pernikahan jahiliyah itu macam-macam. Di antaranya adalah pernikahan kalau ada seorang wanita sudah waktunya nikah, dia menancapkan bendera hitam di rumahnya. Sehingga ada laki-laki lewat tahu nih bendera hitam sudah berkibar. Berarti sudah open, siapa saja boleh masuk. Akhirnya si A datang ngumpuli, si B datang ngumpuli. Akhirnya sampai punya anak. Dengan perjanjian nanti yang ditunjuk siapa ayahnya harus ngakui, harus mau nikah. Namanya jahiliyah. Akhirnya 1 orang, 2 orang, 3 orang, nggak mesti ada 5 orang, ada 10 orang yang ngumpuli sampai mengandung. Kalau sudah mengandung, dikumpulkan tuh lelaki-lelaki yang pernah apa? Ngumpuli tadi. Terus didatangkan dukun perempuan. Mana bapaknya? Kalau sudah ditunjuk sama dukun, tidak boleh nolak. Jadilah nikah. Ila hadid darajah, sampai segini jahiliyah dulu. Makanya Allah turun Nabi di Arab, bukan di Madura atau di Lamongan. Parah zaman dulu itu, ya. Oke, sampai sini paham? Itu cara pernikahan pertama jahiliyah. Cara pernikahan yang kedua Arab jahiliyah dulu adalah istibdha. Seorang laki-laki punya istri, pengen dapat bibit unggul. Si suami ngomong sama istrinya, tuh ada penyair hebat tuh. Kamu datang ke sana rayun dia supaya kamu mau dikumpuli. Sampai segini kedunguan orang pada waktu itu. Padahal bukan bibitnya itu. Jadi kalau lihat orang hebat, panglima perang, raja, ketua suku, penyair, suami pengen dapat bibit dari orang hebat itu. Istrinya disuruh, kamu datang ke dia, terus minta kamu dikumpuli. Nanti kalau sudah dikumpuli, pulang lagi ke suaminya. Suaminya nggak mau ngumpuli, sampai benar-benar anaknya ini dijaga. Nanti kalau anak ini lahir, Fulan bin saya. Paham nggak maksud saya? Karena cari bibit tadi itu. Kok bangga umat bukan anak kok dibanggain itu. Tapi namanya jahiliyah seperti itu. Cari bibit. Kalau sudah lahir Fulan bin dirinya, padahal anaknya orang hebat tadi. Itu yang nomor berapa? Kedua. Terus yang nomor apa? 3 pernikahan yang sampai sekarang ini. Datang laki-laki, keluarga laki-laki ke keluarga perempuan, terus dikhitbah. Lah pernikahannya Nabi sama Khadijah ini masih zaman belum Islam. Belum ada Nabi diangkat jadi apa? Rasul belum. Nabi umurnya masih berapa? 25. Tetapi pada masa jahiliyah itu Nabi sudah memilih cara yang ketiga ini dalam melamar siapa? Khadijah. Ceritanya Rasulullah SAW pada waktu itu Khadijah itu saudagar besar. Ketika ditinggal wafat oleh suaminya, beliau konsentrasi kepada dagang. Hartanya melimpah ruah, kaya raya, janda yang kaya raya. Ini laki-laki baik yang duda maupun yang joko antri ingin ngelamar sama siapa? Khadijah. Tapi ditolak semua sama Khadijah. Laki-laki antri ingin menikahi Khadijah, ditolak semua sama Khadijah. Sampai suatu saat, nih Khadijah ini butuh seorang karyawan untuk melanjutkan apa? Perniagaannya. Terus mendengar ada orang baik, siapa yang gak kenal Nabi Muhammad Al-Amin, orang terpercaya. Maka Nabi Muhammad direkrut jadi karyawan. Jadi apa namanya? Yang diupah pegawai, ya. Untuk dagang ke negeri Syam, ditemani oleh budaknya. Budaknya siapa? Budaknya Khadijah, namanya siapa? Hah? Maisarah.
Maisarah itu laki-laki. Kalau ada orang Indonesia ngasih namanya perempuan Maisarah, salah dia itu. Saya punya tetangga perempuan namanya Muawiyah. Ya Muawiyah itu laki-laki. Gara-gara ada yahnya itu jadi apa? Perempuan. Maisarah laki-laki. Budaknya Khadijah. Untuk menemani Nabi. Untuk menemani siapa? Rasulullah di sana. Setelah pulang nih, untungnya luar biasa perniagaannya Nabi. Maka heran nih Khadijah, gak pernah seumur-umur punya karyawan sehebat ini, untungnya banyak dan berkah. Datang, Maisarah dipanggil. Ini bagaimana Muhammad di kerjanya? Dia berkata kepada tuannya, majikan putrinya, tidak pernah saya jumpai orang yang bekerja seperti dia. Engkau telah banyak wahai tuanku, wahai tuan putriku, menyuruh seseorang, tapi baru kali ini. Orang yang luar biasa, amanah, jujur dalam berdagang, sehingga orang senang, laris dagangannya. Dan antum tahu ya, jangan pernah ngomong orang itu baik sebelum Anda pernah sama orang itu dalam dua hal. Paham gak maksudnya? Di zamannya Umar bin Khattab ada orang bersaksi, ya wahai khalifah saya bersaksi dia orang baik. Kata Umar, kamu pernah safar bareng gak sama dia? Belum pernah. Kamu pernah gak urusan uang sama dia? Belum pernah. Berarti kamu belum kenal sama dia. Ukurani loro wong apik apa gak apik ukurane loro. Piye kalau safar egois apa ndak? Terus dua urusan nek durung teruji dua berarti kita belum kenal dia. Paham ndak? Nah, saya tanya sama antum, Rasulullah dalam safar ini dua kategori itu masuk apa ndak? Masuk. Ya safar, ya urusan uang. Orang itu baik apa enggak, Pak? Kelihatan kalau safar itu. Ngerti safar tak? Orang itu kalau enggak baik, kalau safar itu egois. Mau menang sendiri, enggak mau berbagi, enggak mau nunggu yang terlambat. Egois pokoknya, kelihatan banget. Orang kalau safar itu orang baik apa enggak akan kelihatan. Watak aslinya akan keluar orang kalau lagi safar itu. Yang kedua kalau urusan uang. Dan ini dua-duanya sudah dilakukan Nabi, disaksikan oleh siapa? Maisarah. Dan itu Rasul belum jadi Nabi. Kan gitu kan? Dalam safar akhlaknya baik, menolong orang yang susah, membantu orang yang kekurangan. Dalam safarnya ini, waktu dagang jujur, enggak pelintat-pelintut, ya, dalam menjalankan amanat. Akhirnya tertarik nih. Sudah dijelaskan semuanya sama siapa tadi? Dan Rasulullah memang manusia tertampan di dunia juga. Siapa yang enggak mau sama Rasulullah? Ya, akhirnya Khadijah ingin nikah sama Rasulullah. Tapi gimana caranya? Kan malu. Ngomongnya itu loh bagaimana? Muhammad mau enggak kamu saya nikah sama saya? Kan gak enak. Akhirnya Khadijah minta tolong sama temannya. Perempuan, namanya siapa? Siapa? Masya Allah, luar biasa. Betul Nafisah. Nafisah ini menjadi wasilah. Ini dalil ya bahwa harus cari wasilah yang baik. Nafisah datang ke Rasulullah bahwa Khadijah begini. Setuju Rasulullah. Langsung Rasulullah menemui paman-pamannya. Rasulullah menemui Abu Lahab, Rasulullah menemui Abu Talib, Rasulullah menemui Hamzah, Rasulullah menemui Abbas. Pada waktu itu Abu Lahab cinta sama Nabi apa enggak? Luar biasa. Semua pamannya Nabi cinta sama Nabi. Ketika dengar Rasulullah seperti itu, langsung setuju semuanya. Pamannya Nabi. Siapa nggak kenal Khadijah? Langsung Rasulullah diterno karo pamannya beliau. Khitbah ngelamar. Gitu, sing durung nikah gitu alure. Ya, datanglah Rasulullah sama paman-paman beliau seperti cara Islami yang sekarang ditetapkan Islam. Padahal masa itu belum ada syariat Islam. Masa itu masih masa apa? Jahiliyah. Tapi nanti ini ditetapkan dalam Islam. Yang sampai sekarang kita ya ikut Nabi ini. Ingat, dilamarlah Khadijah, 7 pernikahan. Nah dari nikah itulah lahir berapa anak tadi? 6. 7 itu kan satunya ikut anaknya siapa? Ini keistimewaan. Dan Rasulullah pernah didatangi Jibril. Kemudian datang siapa? Khadijah. Maka kata Jibril, wahai Rasulullah, sampaikan salamku kepada apa? Khadijah dan kabarkan kepadanya sebuah rumah di mana? Di surga. Dijamin masuk Khadijah. Ya.
Dan Rasulullah tidak pernah berpoligami selama Khadijah masih hidup. Rasulullah tidak memadu Khadijah sama sekali, abadan. Tidak. Sampai ketika Khadijah wafat, baru Rasulullah berpoligami. Kalau sama Khadijah tidak. Ya. Tuh, satu, siapa namanya? Khadijah. Sekarang nomor 2. Siapa? Nah, Khadijah wafat tanggal 10 Hijriah. La. Mohon maaf, sebelum apa? Walam itu alaihi hatta matat. Loh. 10 masa kenabian. Berarti umurnya Nabi berapa? 50 tahun. Khadijah wafat kan 1 tahun sama wafatnya pamannya Nabi. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib wafat ketika Nabi umur 50. 10 kenabian. Ngerti 10 kenabian? 10 tahun setelah masa kenabian Rasul diutus umur berapa? 40. 10 tahun masa kenabian berarti berapa? 50. Sama Khadijah. 5. Ini kok di sini disebutkan 10 Hijriah, jelas nggak mungkin ya. Salah cetak ini kayaknya. Coba. Dari tahun Rasulullah sebelum peristiwa. Walam yatazawwad 'alaiha hatta matat sana Asyra al-Hijriyah. Nah ini keliru ini. Ada haknya ini. Harusnya itu kalau yang Arabnya nih harusnya ada minal bid. Jadi intinya bukan 10 Hijriah. 10 Hijriah kan di Madinah. Betul apa enggak? Yang betul 10 apa? Dari masa kenabian. Ya, mungkin terjemahnya sudah benar ya. Dari tahun Rasulullah sebelum peristiwa ini. Iya, enggak pakai kata Hijriah ya. Nah itu. Yang kitab aslinya ada tulisannya hak. Kalau hak kan berarti apa? Hijriah. Ini yang benar terjemahannya kayaknya. Maksudnya di sini salah cetak, bukan Syekh Utsaimin yang salah, mungkin salah cetak. Jadi wafatnya tahun 10 setelah masa kenabian. Sudah azan? Monggo silakan azan. Kita baru menyampaikan tentang siapa? Khadijah. Insyaallah kedepannya akan kita sampaikan istri-istri Nabi yang lain, Aisyah, Saudah, Hafsah dan seterusnya. Ya, beberapa pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari putra dan putri Nabi, adakah yang mempunyai garis keturunan sampai sekarang? Semua putra-putranya Nabi wafat sebelum balik. Semua putranya Nabi, Qasim, Abdullah, Ibrahim wafat sebelum balik. Berarti dipastikan nggak punya anak. Putrinya Nabi yang punya anak Fatimah dan juga Zainab. Zainab punya anak namanya Umamah. Nanti dinikahi Ali bin Abi Thalib. Nah, apakah ada sampai sekarang? Ya ada. Hasan, Husain dan keturunannya. Ya, Hasan dan Husain keturunannya. Itulah garis keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahli baitnya Nabi. Ahli baitnya Nabi kalau versi Syiah, ahli bait Nabi adalah Ali, Fatimah dan keturunannya. Tapi kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahli bait adalah seluruh Bani Hasim dan sebagian menambahi Bani Muttalib yang muslim. Berarti Abdullah bin Abbas masuk, Ja'far bin Abi Thalib masuk, Hamzah masuk. Paham di situ ya? Dan istri-istrinya Nabi juga ahli bait. Ini menurut Ahlus Sunnah. Tadi menurut Syiah hanya Ali, Fatimah dan keturunannya. Bahkan anak-anaknya Rasulullah yang lain saja ini dianggap bukan ahli bait karena menurut mereka, sebagian ahli sejarah mereka mengatakan bahwa anak-anak Nabi yang lain selain Fatimah adalah anaknya Khadijah dengan suaminya yang dulu. Paham saya? Kalau sekarang apakah putra-putri Nabi adakah yang punya garis keturunan sampai sekarang? Iya. Dari jalur siapa? Hasan dan Husain. Dari jalur Fatimah maksudnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menjual barang yang hukumnya aslinya halal tetapi diilegalkan oleh negara atau dilarang oleh negara? Contohnya pakaian bekas, impor tapi bekas, diilegalkan karena masalah izin dan kesehatan. Sesuatu yang boleh, tapi kalau dilihat membawa dampak negatif, madarat menurut pemerintah, terus pemerintah membuatkan undang-undang atau larangan, maka wajib kita taati. Maka wajib kita taati karena itu diatur ya untuk kemaslahatan bersama. Ya, contoh nih. Seorang makan itu hukumnya mubah apa wajib? Mubah. Tapi jika suami mengatakan, "Mas, ini ayo makan bareng aku," jadi apa? Jadi wajib, harus nurut. Paham saya ya? Keluar rumah itu haram apa enggak? Enggak haram, tapi suami ngomong, "Mas, saya minta tolong jam sekian sampai jam sekian jangan keluar rumah karena di luar itu ada masalah, ada kegiatan ini dan itu, saya khawatirkan terjadi apa-apa." Ini istri wajib nurut, meskipun seandainya keluar kan nggak apa-apa, paham ya? Tetapi ketika suami mengatakan jangan, jadi nggak boleh. Sama dengan tadi itu, secara hukum ya sah-sah saja, hukum asal. Sampean beli baju bekas dari mana itu biasanya? Dari Taiwan, dari kan gitu kan, celana jeans, apa jaket biasanya. Tapi dilarang sama pemerintah, ya jangan diterabas, itu aturan, harus taat dalam kebaikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pemerintah membolehkan mau poligami. Boleh, tapi pakai syarat. Di antara syaratnya harus terdaftar KUA. Betul enggak? Ya, kalau mau poligami ya daftar KUA. Itu kan peraturan pemerintah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh seorang supir jika dimintai tolong antarkan ke gereja, tidak tahu tujuannya apa ke gereja? Boleh apa enggak? Wallahu a'lam. Coba tanyakan Ustaz lain. Tanyakan Ustaz Abdul Rafiq. Boleh apa enggak? Saya belum tahu. Misalnya sampean jadi taksi. Sudah masuk mana Bu? Ke gereja Pak. Pak piye gini lah, usah mikir. Ya, atau bapak-bapak misalnya. Ya, kita kan nggak tahu ini muslim apa nasrani, kan nggak tahu. Laki-laki kan sudah masuk mana Pak ke gereja Mas, tolong. Gimana hukumnya? Saya belum tahu, harus lihat fatwa para ulama. Saya takut salah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain silakan. Coba. Ya, jangan di masjid lah. Ya, jangan melakukan transaksi apapun di masjid, termasuk tawar menawar. Di luar saja. Ya, supaya barokah. Masjid itu didirikan bukan untuk urusan jual beli. Tempat yang paling dibenci Allah itu pasar. Jangan jadikan masjid sebagai apa? Pasar. Keluar dulu kalau urusan beli. Ya, supaya barokah. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk beli pulsa. Beli pulsa di masjid. Tinggal misalnya kalau dulu kan gitu kan, tolong saya dikirimi. Itu transaksi loh itu. Enggak boleh. Keluar dulu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Termasuk bedah buku di masjid. Terus ini yang nanti kalau mau beli ke Pak Fulan, terus bagi sini uangnya ditarik di masjid. Di masjid loh ya. Nah, ini juga termasuk jual beli di masjid. Nah, siapa mau beli kitab disediakan oleh takmir bagi-bagi. Setiap yang ngambil langsung diberikan di masjid tempatnya. Jual beli apa enggak? Enggak boleh juga. Ya, Allahu a'lam. Kecuali kalau di luar ya beda lagi. Wallahu a'lam, itu beda masalah kali itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Foto. Kan tadi masalah muda sahabat, kalau
Nabi-nabi Allah apa sebagai juga sama? Gimana? Kalau nabi-nabi Allah Kalau nabi-nabi Allah dibagi tiga apa langsung menghina? kalau menghina Kan tadi menghina sahabat-sahabat. Kalau hukumnya untuk yang nabi-nabi Allah. mencela nabi ya kafir. Karena nabi itu dibimbing wahyu. Kalau sahabat memang punya pribadi, itu pun nggak boleh dicela gitu loh. Tapi mencela pribadi berbeda dengan mencela statusnya sebagai seorang. Kalau mencela sahabat Nabi, kalau mencela siapa? Nabi yang murtad. Sabun Nabi kufrun, mencela Nabi kafir, murtad. Hati-hati, jangan mencela Nabi. Jangan mencela Al-Quran, menista Al-Quran, menista Rasul, menista Allah, murtad. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Itu hukum af'al ya. Bukan hukum person loh. Hukum orang yang mencela Allah kafir, orang yang mencela Quran kafir, orang yang mencela Nabi kafir. Ini disepakati ulama apa enggak? Sepakat para ulama, enggak ada khilaf, jangan takut masalah itu. Cuman kalau sudah person kamu kafir, soalnya kamu nyela Al-Qur'an, berarti sudah hukum kepada apa? Perorangan. Jadi harus hati-hati, nggak boleh gegabah kalau yang sudah person loh. Tapi hukum mutlak, hukum tanpa tunjuk hidung, orang yang mencela Allah, mencela Nabi, mencela Quran kafir. Betul apa enggak? Sepakat para ulama, nggak ada khilaf. Ya, wallahu a'lam. Silakan kalau ada lain. Biasanya Pak Yunus terakhir biasanya. Silakan Pak Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dengar Pak? Gak dengar ya? Ada orang kafir terus ya kita tidak boleh bersahabat ataupun mendekati. Kalau perlu kita menjauhi. Sekarang kalau di sini, memang di sini berapa orang apa? Di dalam sini Surabaya, lalu kita ada beberapa kenal orang yang mengkafirkan. Jadi kita kafir, memang kafir. Kalau saya ambil siapa? Terus dia ada kecelakaan. Terus kita tolong tapi masih kecelakaan aja. Boleh apa? Boleh. kan sudah dijelaskan dalam Al-Quran, bermuamalah sama orang kafir itu boleh. Rasulullah itu loh utang. Rasulullah wafat, dengarkan. Rasulullah itu wafat, baju besi beliau itu masih tergadaikan di orang Yahudi. Berarti Rasulullah punya utang apa enggak? Punya utang. Rasulullah utang makanan ke orang Yahudi, sebagai jaminannya Rasulullah ngasih apa? Baju besi. Berarti Rasul sampai wafat pun masih muamalah itu ada, gitu loh maksudnya. Belum terhapus syariat itu. Artinya boleh bermuamalah sama orang kafir dalam urusan muamalah, dalam urusan bisnis misalnya. Boleh apa enggak? Boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dagang ke Syam. Apakah Syam itu orangnya Islam? Syam itu Islam baru ditaklukkan di zamannya siapa? Umar bin Khattab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat sedangkan baju besi beliau tergadaikan di rumahnya orang Yahudi. Berarti kan ada hubungan utang piutang di situ. Rasulullah utang sama orang Yahudi. Ya. Jadi tidak apa-apa dalam urusan dunia. Apalagi kalau kita lihat tetangga kita orang non Muslim kecelakaan, ya kita tolong. Kita tolong sebagai hak tetangga. Tetangga itu tetangga itu ada 3. Satu, tetangga yang memiliki 3 hak. 2, tetangga yang memiliki 2 hak. 3, tetangga yang memiliki 1 hak. Tetangga yang memiliki 3 hak adalah tetangga muslim kerabat. Sampean punya tetangga masih dulur dhewe, wonge Islam. Dia punya 3 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim, hak sebagai apa? Tetangga.
Sampean punya tetangga, bukan dulur, bukan sanak, bukan kadang, tapi dia muslim. Berarti dia punya dua hak. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Sampean punya tetangga kafir, bukan kerabat. Dia punya satu hak. Hak sebagai apa? Tetap punya, jangan dikira nggak punya. Wong Rasulullah kan pesan sama para sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah selalu mewanti-wanti kami untuk memberikan sesuatu kepada tetangga kami meskipun agamanya apa? Yahudi. Jadi nggak apa-apa kalau urusan dunia bermuamalah sama orang, tapi jangan mencintainya berlebih-lebihan. Maaf, jangan mencintainya. Ya, karena mencintainya nanti kamu akan banyak madorotnya mencintai orang kafir. Tapi sekedar apa? Muamalah saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kepada orang yang menghina Isa, Nah kalau itu ya, iya kalau orang kafir itu memusuhi Islam ya nggak boleh. Maksud saya itu kalau orang kafir tadi tidak apa, menyerang, tidak musuh Islam, maka nggak apa-apa kamu bermuamalah sama dia dalam urusan dunia. Tapi kalau dia menyerang kita, dia melukai perasaan kaum muslim, maka haram kita bekerja sama sama dia. Iya, iya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi sebelum diakhiri? Terakhir, Mas. Gimana? Kita nggak bisa mengalahkan sahabat. Nggak bisa mengalahkan sahabat. Tapi Rasulullah SAW mengatakan nanti akan datang orang-orang yang di akhir zaman yang tidak melihat aku tapi beriman kepada. Dia ada keutamaan juga. Tapi kalau kita disuruh melampaui sahabat tidak bisa. Tidak ada orang ini yang bisa melampaui sahabat, tidak bisa. Antum tahu ada khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz, bukan sahabat. Hebat, kuat, negara Islam jaya. Orang kafir gemeteran semuanya zamannya beliau. Zamannya beliau Islam sampai ke Perancis bagian selatan. Umar bin Abdul Aziz. Orang mau zakat cari orang miskin sulit ketemunya. Saking makmurnya. Saking hebatnya Umar bin Abdul Aziz sampai sebagian orang menjuluki dia Khulafa Ar-Rasyidin yang kelima. Padahal dia kan bukan sahabat, sudah terpaut jauh. Bukan jauh, terpaut beberapa generasi. Saking hebatnya Umar bin Abdul Aziz, hebat ya, negeri-negeri kafir ditaklukkan, diislamkan, diajari sholat, Islam terbentar kuat, makmur, jaya. Orang-orang kafir gemeteran di zamannya beliau. Terus ada mencoba membandingkan beliau sama Muawiyah. Muawiyah kan khalifah setelah Ali Hasan sebentar terus diganti Muawiyah. Karena Muawiyah ini dianggap tidak sehebat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu loh. Terus mereka mengatakan ini Umar bin Abdul Aziz lebih hebat daripada Muawiyah. Kedengaran ulama marah loh ulama itu zaman dulu. Imam Ibnu Mubarak ketika ditanya mana yang lebih afdal, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ataukah Umar bin Abdul Aziz yang memenuhi dunia dengan keadilan itu? Dijawab sama Al-Imam Ibnu Mubarak, la turabun fi min kharai Muawiyah khairun wa afdal min Umar bin Abdul Aziz. Sesungguhnya debu-debu yang melekat di kedua lubang hidungnya Muawiyah ketika berjihad bersama Rasulullah SAW, ya itu lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Apakah engkau ingin menyamakan orang yang melihat Nabi, beriman sama Nabi, mati bersama Nabi dengan mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman kepada Nabi, kau samakan sama orang yang nggak pernah melihat Nabi? Apa maksudnya ya? Jadi di situ gambarannya Umar bin Abdul Aziz kan hebat-hebatnya manusia pada waktu itu. Tapi ketika dibandingkan dengan sahabat, tidak boleh. Sering paham saya? Tetap sahabat ini melihat Rasulullah, pernah beribadah bersama Rasulullah. Ya. Ada sebagian orang di zaman tabi'in berkata di depannya Abu Hudzaifah bin Yaman, seandainya saja aku dulu itu lahir di masa sahabat, niscaya aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh sahabat yang lain. Paham enggak maksudnya? Kata Hudzaifah bin Yaman, bersyukurlah kamu tidak menjumpai masa itu.
Sesungguhnya dulu sahabat Nabi itu digoncang dengan goncangan. Seandainya kamu lahir pada waktu itu, bisa jadi kamu ikut bloknya Abu Jahal, Abu Lahab. Paham nggak ya? Jadi jangan mengatakan gitu, akan lebih hebat dari sahabat. Ditegur sama Hudzaifah. Sahabat itu diuji. Ya. Jadi nggak bisa kita mengalahkan siapa? As-sahabah, manusia yang paling bersih hati. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.